salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin membawakan sebuah khotbah dengan judul Tuhan adalah sumber pertolongan sejati, yang diambil dari pembacaan Alkitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, masalah dan pergumulan hidup selalu ada dan kita tidak bisa menghindarinya. Dengan kata lain, kita harus menghadapinya. Pertanyaannya, mengapa masalah itu selalu ada? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bahwa masalah selalu ada karena dunia di mana kita tinggal sekarang ini berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ada pelajaran yang sangat berharga melalui kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Ada ungkapan berkata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. So pengemis kok buta lagi? Coba kita bayangkan, betapa beratnya beban pergumulan yang sedang dialami oleh Bartimeus, anak Timeus pada waktu itu. Seandainya hal itu terjadi dalam hidup kita, apakah kita sanggup menghadapinya? Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita juga sementara mengalami masalah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sementara mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, yang membuat kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Atau mungkin juga kita sedang mengalami kegoncangan ekonomi keluarga akibat pandemi virus corona. Atau mungkin kita juga sedang mengalami masalah rumah tangga, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di tengah-tengah kesesakan? Di tengah-tengah kesesakan pergumulan hidup, bahkan setiap masalah yang kita alami itu mempunyai jalan. Apakah punya jalan keluarnya? Yang pertama, milikilah telinga yang peka terhadap kehadiran Tuhan, atau melibatkan Tuhan di setiap pergumulan. Pada ayat 47a mengatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Poin pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, Bartimeus adalah seorang buta, tapi ia memiliki kelebihan, yaitu telinganya yang sangat tajam, sehingga ketika Yesus melewatinya, ia sangat tahu bahwa itu adalah Yesus yang ia percaya. Dan sekalipun ia tidak melihat Yesus dengan mata jasmaninya, tapi mata rohaninya selalu mampu melihat kehadiran Yesus dalam setiap pergumulannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita belajar dari Bartimeus yang memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi terhadap kehadiran Tuhan dan tidak terhalang sama sekali dengan keterbatasannya secara fisik. Ia tahu bahwa Yesus selalu ada baginya, bahkan sampai pada titik tersulit sekalipun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sadarkah kita bahwa dalam segala keadaan Yesus itu selalu ada? Memang secara jasmani kita tidak bisa melihat Yesus. Mengapa? Karena manusia hidup menurut daging, sedangkan ia adalah roh dan ia adalah kudus. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi selama kita hidup dalam kedagingan, maka jangan pernah bermimpi kita dapat melihat Allah. Saudara-saudara, ketika kita memiliki telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan, yang kedua ialah harus bertindak atau action. Ayat 47b di situ mengatakan, mulailah ia berseru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus tahu bahwa sebagai seorang pengemis buta yang penuh dengan segala keterbatasan, ia sangat membutuhkan penolong yang sejati, yang akan memberi pertolongan tepat waktu tanpa mengeluh. Dan ketika Bartimeus mengetahui bahwa Yesus sedang berada di depannya, Bartimeus tidak diam, justru Bartimeus bertindak untuk mencari pertolongan dengan cara berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam segala kesulitan yang kita alami setiap hari, terkadang kita salah alamat dalam rangka mencari pertolongan. Memang ada tanda kutip orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam rangka orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi
ingat firman Tuhan berkata, orang benar dapat melihat dari buahnya. Artinya, kalau kita mencari pertolongan pada alamat yang benar atau kepada orang-orang benar itu tidak jadi masalah. Nah, Bartimeus contoh yang patut ditiru. Dalam kesesakannya ia datang meminta pertolongan pada alamat yang tepat. Perhatikan dengan baik ayat ini. Tanda kutip, ia berseru. Bartimeus berseru. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, apapun juga yang menimpa kita, kesulitan apapun yang melanda kita, Yesus tidak sulit untuk dijumpai. Yesus tidak hanya bisa ditemui dalam gereja atau dalam persekutuan ibadah rumah tangga atau di rumah tim doa. Namun Yesus ada pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Tuhan itu tidak melulu pada keramaian. Tuhan itu tidak melulu pada ritual. Tuhan itu selalu ada pada jalan keputusasaanmu pada dengan dunia yang penuh pencobaan. Karena itu datangi, temui, dan panggillah dia dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara-saudara, ketika kita memiliki telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan, dan kita bertindak dengan cara berseru pada Tuhan, dan yang ketiga adalah tidak gampang menyerah atau tetap berusaha. Ayat 48 itu mengatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara, Bartimeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan itu adalah pengalaman yang sangat menakjubkan. Tapi sayang, kenyataan tidak akan selalu semanis harapan. Bartimeus berharap melalui perjumpaannya dengan Yesus, orang-orang di sekitarnya akan mendukungnya. Tapi pada kenyataannya, orang-orang di sekitar justru meminta dia diam. Apakah karena Bartimeus adalah orang susah yang tak berpengaruh? Coba kalau yang berteriak adalah orang-orang besar, akankah orang-orang di sekitar akan memintanya diam? Namun, permintaan orang banyak yang meminta dia diam justru tidak sama sekali menghambat semangatnya untuk memanggil Yesus yang ia percaya. Malahan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia tidak takut dengan orang banyak, maka ia tidak menyerah, karena ia sedang berseru pada alamat. Malahan semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia tidak takut dengan orang banyak, bahkan ia tidak menyerah, karena ia sedang berseru pada alamat yang tepat. Pertanyaannya di sini, apakah Yesus tidak meresponnya karena Bartimeus hanya seorang pengemis buta yang jorok dan tak punya apa-apa? Apakah Yesus memilih muka, membeda-bedakan orang menurut status sosial? Jawabannya tidak. Namun ayat 49 bersaksi. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ternyata Yesus mendengar seruan orang buta ini dan tidak mengabaikannya. Ketika kita dalam kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, jangan pernah menyangka bahwa Yesus tidak mendengarkan kita. Justru Yesus juga bisa memakai orang-orangnya untuk memanggil kita, menolong kita, bahkan memberi penghiburan bagi kita. Perhatikan ayat 49. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara-saudara, mungkin kita sempat bertanya dalam hati, mengapa sampai hari ini seruan saya belum dijawab Tuhan? Jawabannya saudara-saudara terdapat dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan
Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi apabila seruanmu belum dijawab oleh Tuhan, baca baik-baik ayat ini sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk introspeksi diri atau memeriksa cara hidup kita masing-masing. Sudahkah kita hidup menurut kehendak Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Bartimeus mendengar panggilan Tuhan, apa yang dilakukannya? Apakah ia diam saja? Tentu tidak. Bartimeus merespon panggilan Tuhan dengan sangat cepat. Perhatikan ayat 50. Di situ mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Rupanya pengemis buta ini sudah lama merindukan momen seperti ini. Persis seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tak ada satupun yang dapat menghalangnya, bahkan ketika kerinduannya direspon positif tanpa pikir-pikir panjang, ia langsung bertindak. Dan langkah pertama yang ia lakukan sebelum datang pada Yesus adalah ia menanggalkan jubahnya. Artinya ia menanggalkan semua cara hidupnya yang lama. Karena menurut hikmat saya, jubah ini berbicara tentang cara hidup yang sia-sia selama ini dikenakan. Perhatikan kisah anak yang hilang dalam kitab Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Itu artinya jubah lamanya telah ia tanggalkan, dan ketika anak yang hilang ini kembali ke rumah bapaknya, ia wajib mengenakan jubah yang baru. Ia menanggalkan cara hidupnya yang lama dan memakai jubah baru atau hidup baru. Saudara-saudara, setelah Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia langsung berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jemaat Tuhan sekalian, pernahkah kita peka terhadap panggilan Tuhan? Mengapa kita terkadang tidak mampu mendengar panggilan Tuhan? Jawabannya karena kita terlalu jauh dari Tuhan. Coba kalau kita dekat dengannya, pasti kita dapat mendengar suaranya yang memanggil. Kemudian ketika kita memiliki telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan dan kita bertindak dengan cara berseru pada Tuhan serta tidak gampang menyerah dan putus asa berseru kepada Tuhan, maka yang terakhir adalah memiliki iman yang teguh. Ayat 52a di situ mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus sangat bersukacita karena Tuhan. Kegundahannya berubah menjadi kepercayaan dalam iman yang pasti. Semua karena campur tangan Tuhan yang menyelamatkannya. Harapannya dijernihkan dan diwujudkan dalam keselamatan dari Allah. Si pengemis buta berbahagia. Ia mendapat pengakuan dan kehormatan Kristus dengan menerima hasil pembebasan dari bahaya penyakitnya. Bartimeus sangat berbahagia karena ia kembali dari gerbang maut. Saudara-saudara, Allah menuntut pengakuan iman yang penuh ketenangan, dengan mata yang penuh penantian, serta mata hati yang terarah pada tongkat kekuatan dan kuasa yang penuh dengan kasih sayang. Dalam kepercayaan yang benar, dengan penyerahan segala keputusan pikiran dan hati nurani yang tulus dan benar kepada Allah yang adalah sumber pertolongan sejati. Sehingga Allah sangat terharu melihat kebutuhan umatnya yang tidak berdaya dengan hati yang tulus dan luhur terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Bartimeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, 52b mengatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian juga dengan kita, ketika kita telah menerima berkat keselamatan, kesuksesan, panjang umur, sembuh dari sakit, masalah kita mendapat jalan keluar, jangan pernah melupakan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi seperti sebuah ungkapan, kaca melupa akan kulitnya, tetapi iringilah Yesus di setiap perjalanan hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di tengah pergumulan masalah hidup yang sedang kita alami, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia semakin menakutkan dengan mewabahnya virus corona, mari kita miliki telinga yang peka mendengar suara Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Jangan pernah berhenti memanggil dan berseru kepada Tuhan. Milikilah iman yang kuat, sebab Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan yang dapat kita percaya. Dan saya yakin kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mazmur 50 ayat 15 di situ mengatakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Amin.